yang gini papon ki memutus sejak nggak bang Terus naik terus lurus ya. Oke, siap. Lumayan. Berapa kilo jauh? Sobat Nusantara, selamat berjumpa kembali dengan Bimayanto Channel. Yang saat ini kita berada di Dusun Pondok Asem, Desa Kedung Asri, Kecamatan Tegal Trimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini kita akan menuju arah ke Candi Purwo yang berada di kawasan Dusun Pondok Asem. Dan saat ini kita bersama dengan Mbah Temon dan Mas Dita. Sobat Nusantara, perlu diketahui Mbah Temon ini adalah salah satu tokoh atau orang yang punya peran penting dalam proses pembangunan Candi Purwo, mulai awal hingga akhir. Sobat Nusantara, perlu diketahui bahwa Candi Purwo ini berada di kawasan perhutani yang dibangun oleh Bapak Wayan Sucipto sebagai tokoh utama dalam pembangunan Candi Purwo. Dan kita saat ini berhenti sejenak di Purwokaton, Dusun Pondok Asem, Desa Kedung Asri, Kecamatan Tegal Trimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kita berhenti sejenak untuk melihat pura, dan ini Mbah Temon. Dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju Candi Purwo. Namun sebelumnya, Om Swastiastu, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Iya, biasanya kalau pas nganu lewat bawah bisa, ini baru surut. Sobat Nusantara, menurut informasi bahwa Candi Purwo itu yang dibangun oleh Bapak Wayan Sucipto dari Bali. Beliau membangun Candi Purwo atas dasar pawisik, diberikan tugas oleh leluhur. Menurut informasi bahwa Pak Wayan Sucipto ini diberikan tanggung jawab untuk membangun candi di kawasan Gumuk Gadung yang berada di Dusun Pondok Asem. Dan menurut pawisik yang diterima oleh Pak Wayan Sucipto itu, secara garis besarnya bahwa untuk membangkitkan Hindu Nusantara perlu dibangun candi. Dan Pak Wayan sendiri belum pernah tahu atau pernah dengar atau lokasinya di mana letak Gumuk Gadung itu. Dan untuk itu beliau, untuk mewujudkan pawisik atau tugas yang diberikan leluhur, beliau mencari letak di mana keberadaan Gumuk Gadung yang berada di alas Purwo itu. Dalam pencariannya, beliau bertemu dengan Mbah Temon, dan dengan pertemuannya dengan Mbah Temon itu akhirnya Pak Wayan Sucipto
dikenalkan dengan tokoh-tokoh yang berada di Kecamatan Tegal Delimo, salah satunya Mbah Sugondo almarhum dan Romo Mangku Ponidi dari Dusun Kutorjo dan lainnya. Dan Mbah Temon ini adalah merupakan salah satu tokoh yang penting sehingga Bapak Wayan Sucite bisa mewujudkan mimpinya atau menjalankan tugas yang diberikan para leluhur untuk membangun Candi Purwo ini. Sobat Nusantara, inilah medannya, jalan menuju Candi Purwo. Kita harus berjalan kaki karena jalan ini ketika air pasang terendam oleh air laut sehingga ini jalannya agak becek sehingga kendaraan tidak bisa masuk ke sini. Namun di saat air surut kisaran 3-4 jam itu baru bisa dilalui oleh kita. Nah, ini kita sudah berada dekat dengan Candi Purwo dan saat ini kita masuk dan berada di sini kisaran jam 5 sore sehingga agak gelap, sudah tidak begitu jelas gambarnya. Dan perlu diketahui Sobat Nusantara, letak dari Candi Purwo ini adalah kurang lebih 10 kilo dari kota Kecamatan Tegal Delimo dan juga kurang lebih ada 12 kilo dari Pura Luhur Giri Salaka. Jadi posisinya sebelum Pura Luhur Giri Salaka. Sobat Nusantara, inilah kita sudah sampai di Candi Purwo. Karena suasananya sudah petang, mulai gelap, maka Candi Purwo pun terlihat secara remang-remang, namun tidak mengurangi bagaimana megahnya Candi Purwo. Inilah Candi Purwo yang berada di kawasan perhutani wilayah Alas Puro, Dusun Pondok Asem, Desa Kedung Asri, Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Candi Purwo ini dibangun tahun 2002 dan pada purnama ketiga Candi Purwo diplas-pas dan akhirnya sekaligus sebagai hari pujawalinya atau piodalannya pada purnama ketiga. Sobat Nusantara, inilah Candi Purwo yang dibangun dan diprakarsai oleh Bapak Wayan Sucite dan tentunya melibatkan umat setempat, umat Purwo Katon atau Dusun Pondok Asem bersama-sama mewujudkan pawisik yang diterima oleh Bapak Wayan Sucite. Dan tinggi candi ini kurang lebih 25 meter dan ini letaknya berada di tengah laut. Nah, tentunya perlu proses panjang kurang lebih 1 tahun untuk mewujudkan ini
dan diperlukan pula tenaga energi karena belum ada jalan masuk saat membangun candi ini. Jadi seluruh materialnya diangkut dengan perahu, baik batu, pasir, dan juga perlengkapan lain itu memakai perahu. Sobat Nusantara, dan saat ini kita sudah menuju pulang karena hari sudah gelap, dan saatnya kita mendengarkan bagaimana kesaksian dari Mbah Temon. Luar biasa. Namun jangan lupa like, share, komen, serta subscribe untuk keberlangsungan channel ini. Dan terima kasih atas partisipasinya. Sobat Nusantara, inilah penuturan dari Mbah Temon. Namun mohon maaf dalam penyampaian Mbah Temon karena ada sedikit kekurangan di dalam pribadi Mbah Temon dalam hal berbicara. Untuk itu mohon maaf ketika penyampaiannya kurang jelas. Selamat menyaksikan. Polisi memutus sejak nengge bang ada kuning dari bapak mbah Dawa itu cuma kemis ada malam kabar pagi hari pulang mau latihan bungkus dengan hariku mau latihan kebalik hujan pagi yang ngejak yang kui yang mulai kui yang apa yang kerja boyo Jadi awal ketemu Pak Wayan Sucita itu Pak Temon diajak ke petilasan yang ada di Alas Purwo, di Situs Kawitan, di Waribang, terus di Rondo Kuning, di Jati Papa, terus di Makam Dawa, Mbah Dawa. Terus setelah itu menginap di Situs Kawitan. Terus besok paginya kabar semua kabaran lagi pulang kalau jalan roti bungkus ayam kebejan jangan jangan diperlukan aku kasung akhir kui mak belukar kamu wah semak belukar semak di Gumuk Gadung. Ribuan kali itu mah. Iya aku. Oke. Akan balik ning kampung. Manjiku mute aku. Iki piye iki meneng ngomong. Aku lisane aku jadi kayu loro pikir pikir kamu kalau orang iki lah saya iki mungkin ahli dan kalau iki baik kau mah cukup mukre mana kira mana jadi selama itu ada lampu jam malam harus amuktin harus macam. Terus mulai dibangun. Iya. Kamu juga. Sekarang jalan itu kan ada layu, ada makanan, ada seluruh.
dipuput oleh 3 peranda, 3 sulingge. Jaksa kapan dia betul kau pergi apa? Kau belum Dari Ubud. belum terus kui sampai teko jalan kita kau setengah teko jadi bukit permanen aku jatuh dong Nunas Teto. itu jatuhnya pasal kui tangan pak gede sebelum tadi kaya Pak Gede siapa? pakai kadang Pak Gede Suwardana. oh kan sebelum itu waktu ni kena foto di kepala sekolah ini di ini mau aku mandi kui stamina ya udah mau siapa Terus ngusungi materialnya kondi. yang kau out yang kau nggak pecah yang kau kui Kan dulu nggak ada jalan. itu yang jalan itu satu bulan jalan kayak sama siapa sama langsung kita kui paman mencetak kui rombongan Malaysia yang teko untuk kayo untuk Bali muter Bali teko Purwokerto Bali muter kamu bisa teko Parangan bisa jure Pak Masdi aku kan temen Parangan oh iya Pak enggak beli ke Parangan terus dulu mau Bali muter sampai kamu Kang kayak bangun aku kan saya mah bangun kali masih ngono aku bingung aku gak pernah pulang aku mah tiap hari sana kan di kambing aku Untungnya ganti kambing. Kambing sama aku jak Majapahit Tawuran terus sama jak layang aku Bali sesuatu kok puncak undi dalam pek ambil aku kuian main bapak bulan pasang lagi 10 cak 10 kali lalu dengan kui ada pahit dan ini makamnya karena sesewi udah dewi sama kami apa nih Ya punya orang-orang. pengisah ini aku Sing mlingge nang kono sapa? di Nah, Candi Purwo. kuwi mau mbak Yang Esmoyo. Sabto Palon. kuwi Oh, nunggu Pak Anu Pak. ya Letok Pak, letok. pada saat mbah iki mimpi kerja-kerjaan teko
kecil aku ngawal mau pas ini mana gimana pas ini kayak gue Sing ngimpi sapa? gimana Mbah sapa? itu gimana Tugiman. mata dewe Hmm. ini pas gue saya pergi Bali gue nanti kita ketemu kamu pombo ada kok kia rồi kia sana Nggih. Sampai berapa bulan bangunnya? tahun Tahun. Purasi mana kena akhirnya gusur nih yang kayaknya hari apa promo kasiko ku promo iya kasiko Dalane promo kasiko Purnomo ketiga. Nunas Tirtone non dia oh kemput sampai bos belum kui Gua Sembulung. minta belum kui sampai kau nanti kau Bali ya kah Gunung Tugu. Tuku ya nek karo itu semua tangan ya bukan pagi-pagi saya dia waktu kan lalu ya gue Sobat Nusantara, demikian penuturan dari Mbah Temon dalam mendampingi Pak Wayan Sucipto untuk mewujudkan impiannya melalui pawisik atau pitutur dari orang Samar atau dari leluhur Eyang Ismoyo untuk membangkitkan Hindu dari bumi Nusantara. Demikian Om Santi 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 Om.